Halo, perkenalkan saya Natalia Tolmewo. Saat ini saya akan membahas tentang beberapa soal yang telah diberikan. Yang pertama, beton merupakan fungsi dari bahan penyusunnya seperti semen hidrolik, agregat kasar, agregat halus, air dan bahan tambah, admixture atau aditif. Nah, di sini ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama, langkah apa saja yang diambil untuk mengatasi kelemahan beton terhadap kuat tarik? Untuk mengatasi kelemahan beton terhadap kuat tarik, yang pertama dilakukan penambahan serat dengan menambahkan serat seperti serat baja, serat plastik atau serat alami, misalnya bambu, ke dalam campuran beton. Serat ini akan meningkatkan ketangguhan dan kekuatan tarik beton. Yang kedua, penggunaan beton bertulang, menggabungkan beton dengan tulangan baja. Tulangan baja akan menahan gaya tarik, sementara beton menahan gaya tekan. Yang ketiga, penggunaan beton plat cetak. Beton plat cetak memiliki kontrol kualitas yang lebih baik dan dapat dirancang dengan tulangan yang lebih optimal untuk meningkatkan kuat tarik. Yang keempat, ada penggunaan admixture. Penambahan admixture tertentu dapat meningkatkan sifat mekanik beton termasuk kuat tarik. Pada poin B dipertanyakan tentang pertimbangan apa saja yang dapat diambil bagi seorang perencana untuk membuat sebuah campuran beton. Nah, sebagai seorang perencana atau engineer dapat mengembangkan pemilihan material yang layak komposisinya sehingga diperoleh beton yang efisien, memenuhi kekuatan batas yang disyaratkan oleh perencana dan memenuhi persyaratan serviceability yang dapat diartikan juga sebagai pelayanan yang handal dengan memenuhi kriteria ekonomi. Bagaimana hubungan antara kuat tekan dan kuat tarik? Hubungan antara kuat tekan dan kuat tarik beton adalah kuat tarik beton biasanya 8-15% dari kuat tekan beton. Namun, nilai kuat tekan dan tarik beton tidak berbanding lurus. Artinya, setiap usaha perbaikan mutu, kekuatan tekan hanya disertai peningkatan kecil nilai kuat tariknya. Jelaskan aktivitas pengerjaan beton. Yang pertama, ada persiapan. Sebelum pengecoran beton dilaksanakan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, semua peralatan untuk pengadukan dan pengangkutan beton harus bersih. Kedua, ruang yang akan diisi dengan beton harus bebas dari kotoran yang mengganggu. Yang ketiga, acuan harus diletakkan secara tepat. Yang keempat, pembukaan bagian dalam acuan harus dilapisi dengan bahan khusus seperti lapisan minyak, mineral, lapisan bahan kimia, atau lembaran poliuretan agar memudahkan pembukaan acuan. Yang kelima, ada pasangan dinding bata yang berhubungan langsung dengan beton harus dibasahi air sampai jenuh. Yang keenam, tulangan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala lapisan penutup yang dapat merusak beton atau mengurangi lekatan antara tulangan dengan beton. Yang ketujuh, air yang terdapat pada ruang yang akan diisi harus dibuang. Yang kedelapan, semua kotoran, serpihan beton dan material lain yang menempel pada permukaan beton yang telah mengeras harus dibuang sebelum beton yang baru dituang pada permukaan beton yang telah mengeras tersebut. Yang kedua, ada penakaran. Penakaran merupakan proses mengukur bahan-bahan penyusun beton sebelum diaduk di dalam mixer. Yang ketiga, ada pengadukan. Tujuan pengadukan agar semua bahan tercampur merata sehingga menjadi massa yang homogen. Pada proses ini terdapat dua metode, yaitu pengadukan ala manual dan pengadukan dengan mesin. Berikutnya ada pengangkutan beton. Setelah pengadukan selesai, campuran beton dibawa ke tempat pengecoran. Untuk ini diperlukan alat-alat pengangkutan. Pengangkutan campuran beton harus dilakukan sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya pemisahan dari bahan yang telah dicampur dan tanpa hambatan yang dapat mengakibatkan hilangnya plastisitas beton. Alat angkut ini dibagi menjadi dua, yaitu alat angkut manual dengan menggunakan tenaga manusia dan dengan alat bantu sederhana, misalnya ember, gerobak dorong, dan talang dengan kapasitasnya yang kecil. Yang kedua, ada alat angkut mesin, biasanya untuk kapasitas yang lebih besar dan jarak antara tempat pembuatan beton dan tempat pengecoran itu cukup jauh. Misalnya truk mixer, pompa beton, tower crane. Selanjutnya ada penuangan atau pengecoran. Kemudian ada
Pemadatan dilakukan segera setelah beton dituang dan sebelum terjadinya pengikatan awal atau initial setting time pada beton. Tujuan pemadatan ini untuk mengeluarkan udara yang terjebak dalam bentuk rongga udara yang ada dalam beton. Yang terakhir adalah finishing. Tujuan dari finishing adalah untuk mendapatkan permukaan beton yang rata dan mulus. Pekerjaan ini biasanya dilakukan sebelum pengikatan akhir atau final setting time karena beton masih bisa dibentuk. Jelaskan proses pembuatan semen Portland. Sebutkan 5 tipe semen Portland menurut SNI T15-1990-032 dan jelaskan aplikasi penggunaan. Yang ketiga, jelaskan perbedaan OPC, Ordinary Portland Cement, PPC, dan PCC. Dan terakhir, bagaimana cara penyimpanan semen Portland. Proses pembuatan semen Portland. Semen Portland dibuat dari serbuk halus mineral kristalin yang komposisi utamanya adalah kalsium dan aluminium silikat. Pembuatan semen Portland dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penambangan di kuari, pemecahan di crushing plant, penggilingan atau blending, pencampuran bahan-bahan, pembakaran, penggilingan kembali hasil pembakaran, penambahan bahan tambah atau gypsum, pengikatan atau packing plant. Proses pembuatan semen Portland. Semen Portland dibuat dari serbuk halus mineral kristalin yang komposisi utamanya adalah kalsium dan aluminium silikat. Penambahan air pada mineral ini menghasilkan suatu pasta yang jika mengering akan mempunyai kekuatan seperti batu. Berat jenis yang dihasilkan berkisaran antara 3,12 dan 3,16 dan berat volume sekitar 1.500 kg per cm kubik menurut Nawawi tahun 1985. Bahan utama pembentuk semen Portland adalah kapur, silika, aluminia, dan sedikit magnesia dan terkadang sedikit alkali. Pembuatan semen Portland dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama penambangan di kuari, yang kedua pemecahan di crushing plant, yang ketiga adalah ada penggilingan, yang keempat pencampuran bahan-bahan, yang kelima pembakaran, yang keenam penggilingan kembali hasil pembakaran, yang ketujuh penambahan bahan tambah, yang kedelapan pengikatan. Proses pembuatan semen Portland dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses basah dan proses kering. Pada proses basah, sebelum dibakar bahan dicampur dengan air dan digiling hingga berupa bubur halus. Proses basah umumnya dilakukan jika yang diolah merupakan bahan-bahan lunak seperti kapur dan lempung. Yang kedua, proses kering biasanya digunakan untuk jenis batuan yang lebih keras, misalnya untuk batu kapur jenis shell. Pada proses ini bahan dicampur dan digiling dalam keadaan kering menjadi bubuk kasar. Selanjutnya bahan tersebut dimasukkan ke dalam kiln dan proses selanjutnya sama dengan proses basah. Secara ringkas, proses pembuatan semen Portland dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku yang berasal dari tambang berupa campuran CaO, CiO2, dan Ai2O3 digiling bersama-sama beberapa bahan tambah lainnya, baik dalam proses basah maupun dalam proses kering. Yang kedua, hasil campuran tersebut dituangkan ke ujung atas kiln yang diletakkan agak miring. Yang ketiga, selama berputar dan dipanaskan, bahan tersebut mengalir dengan lambat dari ujung atas ke ujung bawah. Yang keempat, temperatur dalam kiln dinaikkan secara perlahan hingga mencapai temperatur clinker di mana difusi awal terjadi. Temperatur ini dipertahankan sampai campuran membentuk butiran semen Portland pada suhu 1400 derajat Celcius. Yang kelima, clinker tersebut kemudian didinginkan dalam clinker storage dan selanjutnya dihancurkan menjadi butiran-butiran yang halus. Yang keenam, bahan tambah yakni sedikit gypsum sekitar 1% sampai 5% ditambahkan untuk mengontrol waktu ikat semen yakni waktu pengerasan semen di lapangan. Yang ketujuh, hasil yang diperoleh kemudian disimpan pada sebuah semen silo untuk penggunaan yang kecil, yakni kebutuhan masyarakat. Pengolahan selanjutnya adalah pakan dalam packing plant. Untuk kebutuhan pekerjaan besar, pendistribusian semen dapat dilakukan menggunakan kapsul truk.
5 tipe semen Portland menurut SNI T15 tahun 1990 dan aplikasi penggunaannya adalah: yang pertama, semen Portland tipe 1, yaitu semen hidrolis yang dihasilkan dari penggilingan terak semen Portland utama dan bahan tambahan berupa kristal senyawa kalsium sulfat. Yang kedua, semen Portland tipe 2, semen yang memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau panas hidrasi sedang, digunakan untuk turap penahan tanah, bendungan besar, dan bangunan dengan massa besar. Yang ketiga, semen Portland tipe 3, semen yang memerlukan kekuatan tinggi pada tahap awal setelah pengikatan. Yang keempat, semen Portland tipe 4, semen yang memerlukan kalor hidrasi rendah. 5. Semen Portland tipe 5, semen yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat, digunakan untuk bangunan di daerah pantai dan bangunan di atas tanah berawah. Perbedaannya itu OPC cocok untuk struktur bangunan tinggi, jalan raya, dan infrastruktur. Sedangkan PCC cocok untuk pemasangan bata, plesteran, asian, dinding, pondasi, dan elemen struktur lainnya. Cara penyimpanan semen yaitu simpan semen di tempat yang kering dan tidak lembab. Tumpukan sak semen tidak bersentuhan langsung dengan lantai atau dinding, memiliki jarak kurang lebih 30 cm. Jumlah maksimal sak dalam satu tumpukan tidak lebih dari 8 sak. Untuk semen yang dalam bentuk curah harus disimpan dalam tangki khusus atau silo untuk menghindari tercampur dengan material lain. Nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan faktor air semen. Jelaskan hubungan faktor air semen dengan kekuatan beton dan workability beton, dan apa yang dimaksud dengan proses hidrasi. Faktor air semen adalah perbandingan antara jumlah air dengan jumlah semen dalam campuran beton. Fas merupakan indikator penting dalam perancangan campuran beton. Penambahan air dalam campuran beton menyebabkan kelebihan air dalam pasta, sehingga timbul pori atau rongga yang memperlemah kekuatan beton. Namun terlalu kecilnya fas juga dapat mempengaruhi kekuatan beton karena pengadukannya susah dan pencampuran tidak merata. Yang kedua, hubungannya antara dengan workability. Workability sendiri merupakan kemudahan mengerjakan beton seperti mencampur, mengaduk, menuang dalam cetakan, dan pemadatan. Proses hidrasi adalah proses di mana ion dikelilingi oleh molekul air yang tersusun dalam keadaan tertentu. Kita masuk pada pembahasan nomor 4. Pada poin A, yaitu bagaimana cara pengujian kekuatan agregat. B. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penggunaan agregat dalam campuran beton. C. Apa yang dimaksud dengan analisa ayakan. Cara pengujian kekuatan agregat. Pengujian kekuatan agregat bertujuan untuk mengetahui ketahanan agregat terhadap beban atau gaya yang bekerja padanya. Contohnya dapat dilakukan uji kekuatan tekan agregat, uji abrasi agregat, dan uji Los Angeles. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan agregat dalam campuran beton yaitu kualitas agregat, gradasi agregat, kadar air agregat, jenis agregat, air, dan kadar air campuran. Analisa ayakan adalah suatu proses pengujian untuk mengetahui distribusi ukuran butir dari agregat. Agregat dimasukkan ke dalam serangkaian ayakan dengan ukuran lubang yang berbeda. Kemudian agregat diayak untuk memisahkan butiran-butiran berdasarkan ukurannya. Hasil dari analisa ayakan tersebut berupa kurva distribusi ukuran butir yang menunjukkan persentase berat agregat yang lolos pada setiap ayakan. Nomor 5, yang pertama jelaskan beberapa alasan mengapa digunakan bahan tambah. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis bahan tambah kimia. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis bahan tambah mineral. Penggunaan bahan tambah atau admixture dalam campuran beton yaitu untuk mengubah sifat-sifat beton segar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau untuk menghemat biaya. Bahan tambah kimia yaitu tipe A, water reducing admixture, adalah bahan tambah yang mengurangi air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Tipe ini digunakan antara lain dengan tidak mengurangi kadar semen dan nilai SLAM untuk memproduksi beton dengan nilai perbandingan atau rasio faktor air semen yang rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan tambah ini adalah air yang dibutuhkan, kandungan air, konsistensi, bleeding, dan kehilangan air pada saat beton segar, laju pengerasan, kuat tekan dan lentur, perubahan volume, susut pada pengeringan. Berdasarkan hal tersebut penting untuk melakukan pengujian sebelum pelaksanaan pencampuran terhadap bahan tambah tersebut.
Yang kedua ada tipe B yaitu retarding admixture yang merupakan bahan tambah yang berfungsi untuk menghemat waktu pengikatan beton. Penggunaannya untuk menunda waktu pengikatan beton misalnya karena kondisi cuaca yang panas atau untuk memperpanjang waktu untuk pemadatan, untuk menghindari cold joints dan menghindari dampak penurunan saat beton segar saat pelaksanaan pengecoran. Tipe C accelerating admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mempercepat pengikatan dan pengembangan kekuatan awal beton. Bahan ini digunakan untuk mengurangi lamanya waktu pengeringan dan mempercepat pencapaian kekuatan awal. Accelerating admixture yang dikenal adalah kalsium klorida. Dosis maksimum adalah 2% dari berat semen yang digunakan. Tipe D yaitu water reducing and retarding admixture yang adalah bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan menghambat pengikatan awal. Tipe E yaitu water reducing and accelerating admixture adalah bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton yang konsistensinya tertentu dan mempercepat pengikatan awal. Tipe F yaitu water reducing high range admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Tipe G yaitu water reducing high range retarding admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12% atau lebih, juga untuk menghambat pengikatan beton. Jenis bahan tambah ini merupakan gabungan superplasticizer dengan menunda waktu pengikatan beton. Biasanya digunakan untuk kondisi pekerjaan yang sempit karena sedikitnya sumber daya yang mengelola beton disebabkan keterbatasan ruang kerja. Jenis bahan tambah mineral yaitu ada pozolan. Pozolan adalah bahan yang mengandung senyawa silika atau silika alumina dan alumina yang tidak mempunyai sifat mengikat seperti semen, akan tetapi dalam bentuknya yang halus dengan adanya air, maka senyawa-senyawa tersebut akan bereaksi dengan kalsium hidroksida pada suhu normal, membentuk senyawa-senyawa kalsium silikat hidrat dan kalsium yang bersifat hidrolis dan mempunyai angka kelarutan yang cukup rendah. Menurut pembentukannya dibedakan menjadi dua, yaitu pozolan alam dan pozolan buatan. Kemudian ada abu terbang atau fly ash. Abu terbang yang merupakan sisa-sisa pembakaran batu bara yang dialirkan dari ruang pembakaran melalui kettle berupa semburan asap yang telah digunakan sebagai bahan campur beton. Berikut ada slag. Slag merupakan hasil residu pembakaran tanur tinggi. Definisi slag menurut ASTM C989 adalah produk non-metal yang merupakan material berbentuk halus, granular hasil pembakaran yang kemudian didinginkan. Ada silica foam menurut ASTM C1240 tahun 1995, specification for silica foam for use in hydraulic, cement, concrete, and mortar. Silica foam adalah material pozolan yang halus di mana komposisi silika lebih banyak yang dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa produksi silikon atau alloy besi silikon yang dikenal dengan gabungan antara mikrosilika dengan silika foam. Ada penghalus gradasi atau finally divided mineral admixture. Pengerjaan beton di lapangan yaitu yang pertama estimasi bahan itu untuk membuat kualitas beton yang sangat baik. Proporsi bahan beton harus diukur dengan benar dan akurat. Yang kedua, persiapan lokasi. Yang ketiga, membangun backing. Keempat, menempatkan tulangan penguat. Kelima, ada pencampuran beton. Yang keenam, tahapan konstruksi beton itu penuangan. Kemudian ada finishing, dan yang terakhir ada karing, pengawetan. Dan pengeringan beton adalah yang terakhir dan salah satu kegiatan terpenting yang harus diambil dalam konstruksi beton. Nilai SLAM diperoleh melalui
Hasil uji dengan mengisi beton segar pada sebuah kerucut, besaran penurunan inilah yang disebut dengan nilai SLAM. Adukan beton yang dituang harus dipadatkan karena bertujuan untuk menghilangkan udara yang terjebak di dalam adukan beton. Tujuan utama perawatan beton adalah untuk mempertahankan kelembapan beton agar proses hidrasi berlangsung secara optimal. Alasan lainnya juga untuk meningkatkan kekuatan beton, mencegah retak, dan meningkatkan daya tahan. Jenis-jenis perawatan beton yaitu perawatan dengan air, dilakukan penyiraman, perendaman, atau pembungkusan. Yang kedua, perawatan dengan bahan kimia, yaitu dengan menambahkan senyawa pengawetan. Yang ketiga, perawatan dengan metode lain, yaitu dengan penggunaan atau pemanasan. Pengaruh lingkungan terhadap beton yaitu ada pengaruh suhu, pengaruh kelembapan, pengaruh angin, sinar matahari, hujan, dan bahan kimia. Beton segar yang baik ialah beton segar yang dapat diaduk, diangkut, dituang, dipadatkan, tidak ada kecenderungan untuk terjadi segregasi maupun bleeding. 3 hal penting yang perlu diketahui dari sifat-sifat beton segar yaitu kemudahan pengerjaan, pemisahan kerikil, dan pemisahan air. Pada pemisahan kerikil ini, kecenderungan agregat kasar untuk lepas dari campuran beton yang dinamakan segregasi. Adukan beton jangan dijatuhkan dengan ketinggian yang terlalu besar dan cara pengangkutan. Penuangan maupun pemadatan harus mengikuti cara-cara sesuai standar. Air yang naik ini membawa semen dan butir-butir pasir halus yang pada saat beton mengeras akan membentuk selaput. Bleeding dapat dikurangi dengan cara memberi lebih banyak semen, menggunakan air sedikit, dan menggunakan pasir lebih banyak. Karakteristik beton yaitu kemampuan kerja. Ini adalah kemudahan beton untuk dipadatkan, dituang, dan dikerjakan. Yang kedua ada pemisahan. Tiga ada bleeding. Keempat ada homogenitas. 5 ada densitas. Yang keenam ada viskositas.